Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para sahabat pintu karomah yang dirahmati Allah, mendengar kata neraka, kita akan membayangkan keadaan yang menyeramkan dan menakutkan. Setiap orang pasti tak ingin menjadi penghuni neraka karena kengerian yang ada di dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Tahukah Anda ada 3 golongan manusia yang pertama kali diseret ke neraka? Siapakah mereka? Berikut pesan Rasulullah SAW yang membuat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menangis. Hadis tersebut disampaikan oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah ketika tidak ada orang lain bersama mereka. Ketika menyampaikan hadis ini kepada para sahabat, Abu Hurairah beberapa kali menangis hingga jatuh pingsan. Beliau mengabarkan 3 golongan manusia. Yang pertama kali masuk neraka adalah ulama ahli Quran, orang yang mati fisabilillah atau mujahidin, dan orang kaya dermawan. Apa yang membuat mereka dimasukkan pertama kali ke dalam neraka? Mari kita simak hadis sahih berikut yang diriwayatkan Imam Muslim berikut. Abu Hurairah berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan yang diberikan di dunia, lalu ia pun mengenalinya atau mengakuinya. Allah bertanya kepadanya, amal apakah yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang semata-mata karena engkau, sehingga aku mati syahid. Allah berkata, engkau dusta, engkau berperang supaya dikatakan seorang yang gagah berani. Memang demikianlah yang telah dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu atas mukanya tertelungkup, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Rasulullah melanjutkan sabdanya, berikut orang yang diadili adalah seorang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran. Para ulama dan ahli Quran, ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengakuinya. Kemudian Allah menanyakannya, amal apakah yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu? Ia menjawab, aku menuntut ilmu dan mengajarkannya serta aku membaca Al-Quran hanyalah karena engkau. Allah berkata, engkau dusta, engkau menuntut ilmu agar dikatakan seorang alim yang berilmu, dan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan seorang qari, pembaca Al-Quran yang baik. Memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Rasulullah menceritakan orang selanjutnya yang pertama kali masuk neraka. Berikutnya yang diadili adalah orang yang diberikan kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengakuinya. Allah bertanya, apa yang engkau telah lakukan dengan nikmat-nikmat itu?
Ia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai, melainkan pasti aku melakukannya semata-mata karena engkau. Allah berkata, engkau dusta. Engkau berbuat yang demikian itu supaya dikatakan seorang dermawan, murah hati, dan memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeretnya atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim Sahih. Penyebab ketiga golongan muslim itu masuk neraka ternyata karena amal yang dilandasi riya. Kelihatannya sepele, tetapi riya menyebabkan orang-orang yang berilmu dan punya harta dimasukkan ke dalam neraka. Pengasuh Al-Fahriyah Al-Habib Jindan bin Novel Salim Jindan dalam satu tausiahnya mengatakan, riya adalah penyakit hati yang dapat menyebabkan seorang muslim dimurkai Allah. Orang yang riya ingin menunjukkan amalannya kepada orang lain dengan harapan mendapat pujian. Mereka beramal bukan untuk Allah, tetapi untuk mengharapkan sanjungan manusia. Bahayanya riya ini dapat merontokkan pahala dan mendatangkan kemurkaan Allah. Disebutkan oleh Habib Jindan, orang-orang soleh terdahulu apabila beramal, mereka sangat khawatir amalannya diketahui orang lain. Para sahabat pintu karomah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua dan segala hajat-hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.